Halo sahabat smart dan para pejuang CPNS. Berjumpa lagi di bimbingan belajar Waskita Smart Education. Pada video kali ini, kami akan mencoba memberikan suatu latihan soal dan disertai pembahasan terkait seleksi kemampuan bidang atau SKB guru PJOK. Pada bagian kedua ini atau part 2, khusus akan dibahas kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional. Soal-soal yang disajikan adalah soal yang bertipe higher order thinking dan berasal dari field report atau laporan lapangan dari kawan-kawan kita yang sudah pernah ikut tes seleksi kemampuan bidang atau SKB guru PJOK. Sebelum kita lanjut, ingat subscribe, like, dan share video kami ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Objek material ilmu keolahragaan adalah A. Biomekanika, B. Ilmu gizi, C. Manusia yang bergerak, D. Tubuh manusia, E. Sarana prasarana. Dalam kajian epistemologis, objek formal ilmu pengetahuan meliputi kerangka teori yang membantu perspektif penelitian dalam melihat objek material. Contoh objek formal adalah ekonomi, biologi, fisiologi. Sedangkan objek material meliputi apa yang diteliti, misalnya benda hidup untuk biologi, masyarakat untuk sosiologi, dan gerak manusia untuk ilmu keolahragaan. Jadi, objek material ilmu keolahragaan adalah jawabannya adalah C, yaitu manusia yang bergerak. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam pilar filsafat, kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai A. Aksiologi, B. Ontologi, C. Metafisika, D. Epistemologi, dan E adalah logika. Tiga pilar filsafat meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah ilmu keolahragaan yang mempelajari tentang hakikat, asal-usul, dan eksistensi ilmu keolahragaan. Epistemologi mengkaji benar salah atas sesuatu yang ada atau eksis. Dalam ilmu keolahragaan, perspektif epistemologi memfokuskan pada bagaimana kebenaran dapat dicapai, apa langkah-langkah dan metodenya. Sedangkan aksiologi membahas tentang etika, estetika, dan manfaat ilmu. Oleh sebab itu, manfaat ilmu keolahragaan menjadi bagian yang dikaji dalam aksiologi. Jadi, berdasarkan pembahasan tadi, dalam pilar filsafat, kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai, jawabannya adalah A, yaitu aksiologi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Akar olahraga adalah manusia yang bermain. Ciri-ciri suatu aktivitas dapat disebut permainan adalah A. Serius, B. Menggunakan lapangan, C. Tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri, D. Melibatkan banyak orang, dan E adalah adanya wasit. Permainan adalah bentuk aktivitas yang menyenangkan yang dapat dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Jadi berdasarkan pembahasan tadi, akar olahraga adalah manusia yang bermain.
Ciri-ciri suatu aktivitas dapat disebut permainan adalah, jawabannya adalah C, yaitu tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 4. Olimpiade kuno dilaksanakan di kota A. Athena, B. Olimpia, C. Santorini, D. Yunani, E. Evosmos. Olimpiade kuno dilaksanakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi di kota Olimpia yang merupakan wilayah negara Yunani. Sedangkan Olimpiade modern dihidupkan lagi pada tahun 1896 di kota Athena di negara Yunani. Penggagas utama Olimpiade modern adalah bangsawan Prancis bernama Pierre Freddy Baron de Coubertin. Jadi berdasarkan pembahasan tadi, Olimpiade kuno dilaksanakan di kota, jawabannya adalah D, yaitu di kota Olimpia. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pada abad ke-19, Olimpiade modern kembali dihidupkan kembali dengan pelopor seorang bangsawan Prancis yang bernama A. Robert Baden-Powell, B. Thomas Alva Edison, C. Olympus, D. Pierre Freddy Baron de Coubertin, E. Zinedine Zidane. Olimpiade kuno dilaksanakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi di kota Olimpia yang merupakan wilayah negara Yunani. Sedangkan Olimpiade modern dihidupkan lagi pada tahun 1896 di kota Athena, yaitu di negara Yunani. Penggagas utama Olimpiade modern adalah bangsawan Prancis bernama Pierre Freddy Baron de Coubertin. Berdasarkan pembahasan tadi, maka Olimpiade modern kembali dihidupkan kembali dengan pelopor seorang bangsawan Prancis yang bernama, jawabannya adalah D. Pierre Freddy Baron de Coubertin. Kita lanjut ke soal nomor 6. Tahapan perkembangan berjalan anak dari usia 0 sampai 5 tahun adalah sebagai berikut. A. Berjingkat, berjalan merambat, berjalan mundur, dan berlari. B. Berjalan dituntun, berjalan cepat, berlari. C. Berjalan berpegangan, berjalan mundur, berjalan jinjit, meniti. D. Merangkak, berjalan mengikuti gerakan binatang, melompat, berlari. E. Berlari, berdiri, merangkak. Motorik kasar merupakan gerak otot-otot besar, yakni gerakan-gerakan yang dihasilkan otot-otot besar seperti otot tungkai dan lengan yang biasanya dilakukan melalui gerakan menendang, menjejak, meraih, dan melempar. Berikut ini adalah gerakan motorik kasar pada usia-usia tertentu, usia 6-12 bulan, dengan bercirikan duduk tanpa dibantu, merangkak, bangkit, dan berdiri tanpa bantuan, berjalan dengan dibantu atau dibimbing, meniru menggelindingkan bola. Yang kedua, usia 13-24 bulan atau 2 tahun. Cirinya adalah berjalan sendiri, berjalan mundur, menarik dan mendorong alat permainan, duduk sendiri, naik dan turun tangga dengan pertolongan, bergoyang-goyang mengikuti irama musik. Yang ketiga, usia 25-36 bulan, yaitu sampai 3 tahun. Yaitu cirinya adalah lari tanpa jatuh, lompat di tempat dengan kedua kaki jatuh bersamaan, berdiri dengan satu kaki, berjingkat di atas jari kaki, menendang bola. Yang keempat, usia 36-48 bulan atau sampai 4 tahun. Bercirikan adalah lari menghindari hambatan atau rintangan, berjalan di atas garis, meloncat dengan satu kaki,
dapat berdiri dengan satu kaki dan berdiri dengan ujung kaki, mendorong, menarik, mengemudikan permainan beroda 3, mengendarai sepeda roda 3, melempar bola di atas kepala, menangkap bola yang dilempar kepadanya. Sedangkan usia 49-60 bulan atau 5 tahun, yaitu berjalan mundur dengan tumit berjingkat atau jincit, lompat ke depan 10 kali tanpa terjatuh, naik turun tangga dengan kaki berganti-ganti atau kanan kiri. Jadi berdasarkan pembahasan tadi, tahapan perkembangan berjalan anak dari usia 0 sampai 5 tahun adalah sebagai berikut. Yaitu jawabannya adalah berjalan berpegangan, berjalan mundur, berjalan jinjit, dan meniti. Kunci dari soal ini adalah tahap perkembangan berjalan anak. Itu maka jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Menggiring bola dengan kaki termasuk A. Gerak manipulatif, B. Non-lokomotor, C. Sepak bola, D. Lokomotor, E. Otomatisasi. Gerak lokomotor adalah gerak yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat, contohnya jalan, lari, lompat, mengguling. Sebaliknya, gerak non-lokomotor adalah gerak tubuh yang meminimalkan atau tanpa adanya perpindahan tempat. Contoh gerak non-lokomotor adalah meliukkan badan, mengayunkan tangan, membungkuk. Sedangkan gerak manipulatif adalah gerak atas suatu objek, contohnya menangkap bola, memukul bola, menggiring bola, dan memvoli. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, menggiring bola dengan kaki termasuk gerak. Jawabannya adalah A, yaitu gerak manipulatif. Kita lanjut ke soal nomor 8. Guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional dengan cara A. Memodifikasi sarana dan prasarana, B. Memotivasi anak untuk bergerak, C. Mengkritik kesalahan gerak, D. Memberikan latihan drill, E. Memberikan anak bermain. Perkembangan motorik anak ditentukan oleh banyak faktor, misalnya gizi, lingkungan sosial maupun alam, dan dukungan emosional. Dukungan emosional dari orang dewasa di sekitar anak, contohnya orang tua, guru, atlet, role model, akan memberikan suatu motivasi untuk anak untuk mencoba tugas gerak baru dan mengulanginya sampai tingkat mahir. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional dengan cara, jawabannya adalah yaitu B. Memotivasi anak untuk bergerak. Kita lanjut ke soal nomor 9. Urutan fase-fase belajar gerak adalah A. Asosiatif otomatisasi kognitif, B. Otomatisasi asosiatif kognitif, C. Kognitif asosiatif otomatisasi, D. Kognitif otomatisasi asosiatif, E. Asosiatif kognitif otomatisasi. Tingkat kognitif ditandai oleh usaha terutama perilaku untuk keterampilan baru yang paling lambat dan tidak tetap. Dibutuhkan pelatihan kognitif yang cukup untuk menampilkan keterampilan itu. Tatkala seorang baru memulai pelajaran suatu tugas, katakanlah keterampilan motorik, maka yang terjadi pertanyaan baginya ialah bagaimana cara melakukan tugas itu. Dia membutuhkan informan mengenai cara melaksanakan tugas gerak yang bersangkutan. Karena itu, pelaksanaan tugas gerak itu diawali dengan penerimaan informasi dan pembentukan pengertian, termasuk bagaimana penerapan informasi atau pengetahuan yang diperoleh. Pada tahap kognitif ini, sering juga terjadi kejutan berupa peningkatan yang besar dibandingkan dengan kemajuan pada tahap-tahap berikutnya.
Pada tahap ini juga, bukan mustahil siswa yang bersangkutan mencoba-coba dan kemudian sering juga salah dalam melaksanakan tugas gerakan. Gerakannya memang masih nampak kaku, kurang terkoordinasi, kurang efisien, bahkan hasilnya tidak konsisten. Contohnya misalnya, seorang pemula dalam bulu tangkis mampu melakukan pukulan servis yang halus, yakni hook melayang rendah di atas fairing dan masuk ke petak servis. Namun keterampilan tersebut hanya sekali-kali dapat dilakukannya. Pelaku masih mencari-cari hubungan antara cara melaksanakan dan hasil yang dicapai. Karena itu masih belum terbentuk suatu pola gerak yang konsisten. Siswa yang bersangkutan dihadapkan pada tugas, yakni apa yang harus dilakukan, sehingga tahap pertama oleh Adam disebut dengan tahap verbal motor. Tahap asosiatif ditandai oleh semakin efektifnya cara-cara siswa melaksanakan tugas gerak dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Akan nampak penampilan yang terkoordinasi dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap, dan lambat laun juga akan semakin konsisten. Kemampuan melakukan gerakan dengan objek atau kejadian dari luar dan juga memperbaiki kekurangan seperti perhatian tentang melakukan gerakan diri sendiri, membiarkan siswa untuk mulai melakukan hal-hal yang baru. Hal ini juga menguntungkan dalam kemampuan untuk beradaptasi ke dalam gerakan yang disesuaikan pada berbagai kondisi lingkungan. Contoh, jika seorang pemula belajar menembakkan bola ke dalam ring dalam permainan bola basket, hanya mampu masukkan 2-3 tembakan dari 10 kesempatan. Maka, memasuki tahap asosiatif ini, dia makin paham tentang misalnya berapa kali tenaga yang harus dikerahkan atau bagaimana peranan dari pergelangan kaki dan jari untuk mengendalikan bola. Gerakannya tidak lagi untung-untungan tapi makin konsisten. Artinya, gerakannya makin terpola dan dia semakin menyadari kaitan antara gerak dan hasil yang dicapai. Pada tahap ini, seperti dikemukakan oleh beberapa penulis, misalnya Adam tahun 1971 dan Fitz pada 1964, tahap verbal semakin ditinggalkan dan si pelaku memusatkan perhatiannya pada aspek bagaimana melakukan pola gerak yang baik ketimbang mencari pola mana yang akan dihasilkan. Dalam eksperimen belajar motorik tahap itu oleh Adam disebut dengan motor stick atau tahap motorik. Dalam tahap otomatisasi, siswa memerlukan latihan dalam waktu yang lama. Sebenarnya, tahap akhir ini tidak semua siswa akan mencapainya. Di dalam tahap otomatisasi, penampilan mencapai tingkat kecakapan yang paling tinggi dan telah menjadi otomatisasi. Perhatian siswa selama tahap ini direlokasikan kepada pengambilan keputusan yang strategis. Sebagai tambahan, tugas-tugas gana dapat dilaksanakan secara serempak. Akhirnya, siswa-siswa di dalam tahap ini bersifat konsisten, merasa yakin atau percaya diri, membuat sedikit kesalahan dan secara umum dapat mendeteksi dan mengoreksi kesalahan yang mereka lakukan. Contoh, seorang pemain bola basket yang telah mahir mampu menembakkan bola secara efektif ke ring meskipun dalam keadaan posisi yang sangat sulit. Misalnya karena dia dijaga ketat oleh lawan. Yang menarik bagi kita ialah dalam melaksanakan tugas itu, si pelaku tidak seberapa banyak menumpahkan perhatiannya kepada tugas yang dia sedang kerjakan. Selama kegiatan ini hanya sedikit perhatian kognitif yang dibutuhkan, agar pelaku dapat memusatkan perhatiannya pada faktor lingkungan yang mempengaruhi strategi dan penampilan. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, urutan fase-fase belajar gerak adalah yang pertama dilalui dengan kognitif, kemudian setelahnya itu adalah asosiatif, kemudian otomatisasi. Kita lanjut ke soal nomor 10. Menyampaikan materi servis bawah pada permainan bola voli dengan cara mengulang-ulang gerakannya akan lebih cocok untuk siswa yang masih dalam tahap belajar gerak A. Asosiatif, B. Afektif,
C. Psikomotor, D. Otomatisasi, E. Motorik. Tahap asosiatif ditandai oleh semakin efektifnya cara-cara siswa melakukan tugas gerak dan mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Akan nampak penampilan yang terkoordinasi dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap, dan lambat laun gerakannya akan semakin konsisten. Kemampuan melakukan gerakan dengan objek atau kejadian dari luar dan juga memperbaiki kekurangan seperti perhatian tentang melakukan gerakan dari diri sendiri. Membiarkan siswa untuk memulai melakukan hal-hal yang baru. Hal ini juga menguntungkan dalam kemampuan untuk beradaptasi ke dalam gerakan yang disesuaikan pada berbagai kondisi lingkungan. Contohnya misalnya, jika seorang pemula belajar menembakkan bola ke dalam ring dalam permainan bola basket, hanya mampu memasukkan 2-3 tembakan dari 10 kesempatan yang ada. Maka, memasuki tahap positif ini dia akan makin paham tentang misalnya berapa kira-kira tenaga yang harus dikerahkan atau bagaimana peranan dari pergelangan kaki dan jari untuk mengendalikan bola. Gerakannya tidak lagi untung-untungan tapi akan makin konsisten. Artinya, gerakannya makin terpola dan dia semakin menyadari kaitan antara gerak dan hasil yang dicapai. Pada tahap ini seperti pemakan beberapa petulis seperti Adam dan Fitz, tahap verbal semakin ditinggalkan dan si pelaku memusatkan padanya pada aspek bagaimana melakukan pola gerak yang baik ketimbang mencari pola-pola yang mana yang akan dihasilkan. Dalam ekspresi belajar motorik, tahap itu oleh Adam disebut dengan motorik atau tahap motorik. Berdasarkan pembahasan tadi, menyampaikan materi servis bawah pada permainan bola voli dengan cara mengulang-ulang gerakannya akan lebih cocok untuk siswa yang masih dalam tahap belajar gerak. Jawabannya adalah asosiatif. Kita lanjut ke soal nomor 11. Hakikat guru melakukan pemanduan bakat olahraga adalah untuk A. Menciptakan atlet hebat, B. Memperkirakan potensi peserta anak, B. Memperkirakan potensi prestasi anak, C. Memandu anak dalam berolahraga, D. Memilih siswa dan untuk ekstrakurikuler olahraga, E. Mencari atlet. Untuk menjadi atlet berprestasi diperlukan kerja keras dalam waktu berlatih yang sangat lama. Jika seseorang pada hakikatnya tidak memiliki bakat, maka usahanya akan memakan usaha yang lama dan sebesar itu tidak akan optimal. Oleh sebab itu, pemanduan bakat di usia dini menjadi sangat penting. Disinilah peran guru pendidikan jasmani dalam mengenali dan memilih atlet yang memiliki kemampuan. Tujuan pemanduan bakat adalah untuk memperkirakan seberapa besar bakat seseorang untuk berpeluang berprestasi tinggi di kemudian hari. Berdasarkan pembahasan tadi, hakikat guru melakukan pemanduan bakat olahraga adalah untuk, jawabannya adalah memperkirakan potensi prestasi anak. Kita ke soal ke-12. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemanduan bakat adalah A. Anatomis dan fisiologis, B. Tinggi badan, keterampilan olahraga dan status gizi, C. Status gizi dan makanan, D. Biologis, biomotor dan fisiologis, E. Psikologi dan tingkat emosi. Atlet yang berkemampuan tinggi mempunyai profil biologis yang spesifik, kemampuan biomotor yang tinggi, dan sifat fisiologis yang kuat. Oleh sebab itu, faktor-faktor ini merupakan hal penting dalam pemanduan bakat dan harus diperhatikan oleh guru pendidikan jasmani. Maka, berdasarkan pembahasan tadi, aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemanduan bakat adalah biologis, biomotor, dan fisiologis. Jawabannya adalah D.
Kita lanjut ke soal nomor 13. Seorang pemain menggenggam raket dengan kencang. Otot yang bekerja untuk menggenggam raket tersebut mengalami kontraksi. Yang pertama adalah isotonik, isometrik, C eksentrik, D fleksi, dan E ekstensi. Kontraksi isotonik dalam kegiatan olahraga, salah satu contoh nyata kontraksi isotonik adalah ketika lengan seseorang mengangkat dumbbell. Untuk mengangkat dumbbell dari posisi dengan lurus menjadi lengan ditekuk. Otot bisep berasi berkontraksi dalam pola kerja isotonik. Isotonik diartikan sebagai pola kontraksi yang berpegang pada tonusnya yang tetap. Sebaliknya, panjang ukuran otot berubah dan memendek. Kontraksi isotonik juga disebut sebagai kontraksi otot, kontraksi konsentris atau dinamis. Secara anatomis, otot bisep berasi berlokasi di lengan atas anterior. Otot ini mempunyai origo di tulang scapula. Tepatnya adalah di proceus coracoideus dan supraglenoidalis scapula. Sedang intersisnya ada di tulang radius atau tuberositas radial. Ketika berkontraksi isotonik, maka lengan bawah akan terangkat ke atas dan fleksi lengan terjadi. Motivasi, achievement, skor, nilai dalam olahraga dapat menjadi perangsang bagi anak untuk berlatih lebih giat. Perbaikan mengajar dan testing dan evaluasi adalah suatu bagian dari pengajaran punya tempat yang tepat dalam program pengajaran. Tes harus ditempatkan pada bagian yang dirancang pada pembelajaran sebelumnya sehingga nilai tes tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuan dari bahan pembelajaran yang disajikan. Sedangkan kontraksi isometrik dalam olahraga, yaitu menggenggam raket tenis, merupakan salah satu kontraksi isometrik otot lengan bawah. Pada saat ini, otot lengan bekerja mempertahankan agar raket tidak lepas. Musculus flexor digitorum superficialis dan profundus adalah otot yang berlokasi di bagian anterior lengan bawah. Keduanya memiliki origo di tulang humerus, ulna, dan radius di daerah siku. Sedangkan insersinya ada pada basik palangea 1 dan 2. Dalam memegang raket tenis, otot ini mula berkontraksi secara isotonik yang menghasilkan fleksi pada jari-jari tangan. Selanjutnya, otot ini berkontraksi isometrik dan menghasilkan dipertahankannya fleksi jari-jari untuk menggenggam raket. Disebut isometrik diambil dari bahasa iso yang artinya tetap dan metrik yang menggambarkan ukuran. Kontraksi isometrik adalah kontraksi di mana otot tidak mengalami perubahan ukuran. Kontraksi eksentrik adalah ketika lengan mengangkat sebuah dumbbell, merupakan contoh nyata kontraksi isotonik. Maka jika dumbbell diturunkan kembali, otot bisep brachi mengalami kontraksi eksentrik. Untuk dapat turun secara perlahan dan lengan kembali ekstensi, maka otot bisep brachi harus bekerja dalam pola kerja eksentrik. Dan disebut eksentrik sebab serabut-serabut otot bergeser keluar dari pusat atau centranya. Kontraksi isokinetik adalah dasar pola isokinetik yaitu otot mengalami pemendekan. Perbedaan nyatanya adalah bila kontraksi isotonik setiap lintasan gerak otot menanggung beban yang sama, pada kontraksi isokinetik beban yang ditanggung tidak sama. Pada
Bila pada kontraksi isotonik kecepatan dalam menumpuk lintasan gerak tidak rata, pada kontraksi isokinetik kecepatan dalam menempuh jarak lintasan adalah rata. Sedangkan kontraksi pliometrik pada dasarnya, pola pliometrik adalah pola isotonik, yakni otot mengalami pemendekan ke arah pusat sarkomere dan didahului tarikan pemanjangan. Dalam kegiatan olahraga, kontraksi ini diwujudkan dalam kerja yang meledak atau melempar atau meloncat. Disebut pliometrik dari istilah pio dan metrik. Pio artinya berlapis-lapis, sedangkan metrik artinya ukuran panjang, sehingga pliometrik artinya suatu kontraksi yang punya lapisan-lapisan kecepatan gerak pada setiap perubahan ukuran panjang. Artinya dalam berkontraksi kecepatan antara meter pertama, kedua, dan seterusnya ditempuh dengan yang makin pendek atau tidak sama. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, maka seorang pemain memegang raket dengan kencang, otot yang bekerja untuk menggenggam raket tersebut mengalami kontraksi. Jawabannya adalah isometrik. Kita lanjut ke soal nomor 14. Dasar-dasar fisika yang digunakan dalam biomekanika adalah A. Kekuatan, panas, dan cahaya. B. Keseimbangan gerak dan gaya. C. Gravitasi, pendulum, dan elektromagnetik. D. Temperatur, gaya, dan periode. E. Massa, gaya, dan pengungkit. Dasar-dasar biomekanika ditunjang oleh ilmu fisika. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan fenomena alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Kajian filsafat meliputi panas, bunyi, cahaya, keseimbangan, gerak, dan gaya. Dasar fisika yang digunakan dalam biomekanika adalah keseimbangan gerak dan gaya. Maka jawabannya berdasarkan pembahasan tadi bahwa dasar-dasar fisika yang digunakan dalam biomekanika adalah jawabannya adalah B, yaitu keseimbangan gerak dan gaya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Ilmu-ilmu yang menunjang biomekanika adalah A. Matematika, biologi, dan kinesiologi. B. Biologi, mekanika, dan motorik. C. Mekanika, terapan, biologi, dan fisiologi. D. Kimia, fisika, dan matematika. E. Biomotorik. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Dalam biomekanika, prinsip-prinsip mekanika dipakai dalam penyusunan konsep, analisis, desain, dan pengembangan peralatan dan sistem dalam biologi dan kedokteran. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu dalam bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut dengan gaya. Mekanika adalah cabang ilmu yang tertua dari semua cabang ilmu dalam fisika. Sedangkan mekanika teknik atau disebut juga dengan mekanika terapan adalah ilmu yang mempelajari penerapan dari prinsip-prinsip mekanika. Mekanika terapan mempelajari tentang analisis dan desain dari sistem mekanik. Berdasarkan pembahasan tadi, ilmu-ilmu yang menunjang biomekanika adalah jawabannya adalah mekanika terapan, biologi, dan fisiologi. Kita lanjut ke soal nomor 16. Biomekanika penting untuk dipelajari karena meningkatkan stamina atlet dalam waktu yang singkat, memungkinkan pembelajaran pendidikan jasmani lebih bermakna. C. Mencetak juara secara cepat dan hemat biaya. D. Mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif. E. Gerak dalam olahraga yang sulit dan untuk dipahami.
Biomekanika erat kaitannya dengan ilmu keolahragaan sehingga biomekanika memiliki fungsi penting bagi guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga. Dalam hal ini, fungsi dan kegunaan biomekanika bagi guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga menurut Arma Abdullah 1994 dijelaskan bahwa yang pertama, pemahaman biomekanika akan menghasilkan peningkatan pengetahuan tentang kerumitan fungsi anatomis, fisiologi, dan mekanika dari tubuh manusia, dan akan membantu menyediakan kesalahan yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar keterampilan, sehingga dapat meningkatkan perkembangan unjuk kerja keterampilan khusus lebih cepat dan sempurna. Yang kedua, pengetahuan biomekanika juga penting bagi atlet karena ia akan menyadari kekeliruan untuk mencoba meniru gaya atlet lain karena gaya tersebut memberikan keberhasilan bagi atlet tersebut, sehingga atlet harus mengembangkan gayanya sendiri. Sebab pada umumnya tidak ada dua manusia yang sama dalam karakteristik jasmani, seperti kekuatan otot, kelentukan, tipe tubuh, begitu pula karakteristik psikologisnya. Dengan demikian, pada penyampaian yang kedua dapat digunakan oleh para pelatih olahraga untuk mengenal karakteristik dan kemampuan atlet sehingga memiliki cara untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi atlet tersebut. Secara garis besar, fungsi dan kegunaan biomekanika pada guru pendidikan jasmani dan maupun pelatih olahraga yaitu yang pertama, memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Yang kedua, sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja atau praktek olahraga. Yang ketiga, prinsip serta asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. Yang keempat, yaitu mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, biomekanika penting untuk dipelajari karena jawabannya adalah D, yaitu mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif. Kita lanjut ke soal nomor 17. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi gaya eksternal atau external force dalam mekanika gerak manusia, kecuali yang pertama, A adalah daya tarik bumi, B gesekan, C gaya reaksi dari tanah, D tahanan udara, E kontraksi otot. Dalam aktivitas olahraga, gaya berasal dari dua sumber, yaitu gaya internal atau internal force dan gaya eksternal atau external force. Internal force diciptakan dari dalam tubuh seseorang akibat hasil kontraksi antara otot-otot yang melakukan aktivitas berupa tarik-menarik melalui tendon, kemudian tendon memberi syarat kontraksi kepada tulang yang menghasilkan suatu gerakan atau tahanan. Sedangkan external force adalah suatu gaya yang tercipta karena adanya pengaruh dari faktor gravitasi, gaya reaksi dari tanah, gesekan, tahanan udara dari berbagai aktivitas pada cabang olahraga yang menghasilkan suatu gaya dorong atau tarikan. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya eksternal atau external force dalam mekanika gerak manusia, kecuali jawabannya adalah X, kontraksi dari otot, yaitu E. Kita lanjut ke soal nomor 18. Di bawah ini adalah organ-organ yang menjadi sistem utama kardiovaskuler. Yang A, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. B, jantung, tulang, dan otot. C, ligamen, paru-paru, dan usus kecil. D, pembuluh darah, jantung, dan persendian. E, darah, jantung, dan ginjal. Sistem peredaran darah manusia memiliki 3 komponen penting yang masing-masingnya saling berkaitan. 3 komponen ini mengatur jalannya pengangkutan dan penerimaan kembali darah ke dan dari seluruh tubuh. Berikut ini merupakan 3 komponen utama sistem sirkulasi darah manusia. Yang pertama adalah jantung. Sel darah diproduksi dalam sumsum tulang. Nah, jantung
adalah organ paling vital dalam sistem peredaran darah yang fungsinya memompa dan menerima darah ke seluruh tubuh. Letak jantung ada di antara paru-paru, tepatnya di tengah-tengah dada di bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung kira-kira sedikit lebih besar dari kepalan tangan Anda, yakni sekitar 200 sampai 425 gram. Jantung Anda terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi atau atrium kiri dan kanan serta bilik ventrikel kiri dan kanan. Jantung memiliki 4 katup yang memisahkan keempat ruang tersebut. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah mengalir ke arah yang benar. Katup ini termasuk katup trikuspid, mitral, paru, dan aorta. Setiap katup memiliki flap yang disebut dengan left flap atau cusp yang membuka dan menutup sekali setiap jantung Anda berdetak. Sedangkan pembuluh darah adalah pipa elastis yang menjadi bagian dalam sistem sirkulasi darah. Pembuluh berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu arteri, membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Yang kedua adalah vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dibandingkan dengan arteri, vena memiliki dinding pembuluh yang sangat tipis. Yang ketiga adalah kapiler. Pembuluh darah ini bertugas menghubungkan antara arteri terkecil dengan vena terkecil. Dinding-dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Yang ketiga adalah darah. Tubuh manusia rata-rata mengandung 4-5 liter darah. Darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh Anda. Tanpa darah, bisa dipastikan oksigen dan sari-sari makanan akan sulit disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Darah terdiri atas beberapa komponen, yaitu plasma darah. Plasma darah mengisi sekitar 55-60% dari volume darah di dalam tubuh. Tugas utama plasma darah adalah mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembekuan darah, dan bahan kimia seperti hormon, protein yang bertugas untuk membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sel darah merah atau eritrosit adalah sel darah merah bertugas membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sel darah ini juga bertugas mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Bagian darah selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Meski memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan sel darah merah, sel darah putih mengemban tugas yang tak main-main. Sel darah putih bertanggung jawab untuk melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Hal ini disebabkan karena sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing tersebut. Selanjutnya adalah keping darah atau trombosit. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Tepatnya, trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan pendarahan, sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, di bawah ini adalah organ-organ yang menjadi sistem utama kardiovaskuler adalah jawabannya adalah paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Kita lanjut ke soal nomor 19. Pemecahan adenosin trifosit atau ATP menjadi adenosin trifosfat ADP ditambahkan dengan fosfat inorganik atau PI dalam otot akan menghasilkan A. Daya tahan, B. Cedera otot, C. Energi, D. Oksigen, E. Kelelahan. Energi yang dihasilkan dari proses oksidasi dari bahan makanan tidak dapat secara langsung digunakan untuk proses kontraksi atau proses-proses lainnya. Energi yang terlebih dahulu diubah menjadi senyawa kimia berenergi tinggi yaitu adenosin trifosfat atau yang disebut dengan ATP.
ATP yang terbentuk kemudian diangkut ke setiap bagian sel yang memerlukan energi. Adapun proses biologis yang menggunakan ATP sebagai sumber energinya antara lain proses biosintesis, transportasi ion-ion secara aktif melalui membran sel, kontraksi otot, konduksi saraf dan sekresi kelenjar. Apabila ATP pecah menjadi adenosine difosfat atau ADP dan fosfat inorganik atau PI, maka sejumlah energi akan dilepaskan. Energi nilai akan digunakan untuk kontraksi otot dan proses-proses biologi lainnya. Berdasarkan pembahasan tadi, pemecahan adenosine trifosfat atau ATP menjadi adenosine difosfat atau ADP ditambahkan dengan fosfat inorganik atau P dalam hal akan menghasilkan, jawabannya adalah suatu energi. Kita lanjut ke soal nomor 20. Jika mengalami tekanan psikis ketika sedang bertanding, maka anak akan berpotensi untuk mengalami A. Peningkatan konsentrasi, penurunan kecemasan, C. Peningkatan kecemasan, D. Peningkatan stamina, dan penurunan emosi. Gejala-gejala rasa cemas dan stres dalam pertandingan, misalnya rasa cemas, rasa khawatir, ketegangan, kebingungan, kurang atau hilangnya konsentrasi dan rasa percaya diri yang menurun dalam suatu pertandingan. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, jika mengalami tekanan psikis ketika sedang bertanding, anak akan berpotensi untuk mengalami, jawabannya adalah peningkatan kecemasan, yaitu C. Kita lanjut ke soal nomor 21. Cara merangsang kepercayaan diri yang dapat meningkatkan kemampuan belajar gerak anak adalah A. Memberikan pujian, B. Melakukan drilling atau pengulangan, C. Memberikan materi permainan, D. Memberikan nasihat, E. Mengetes. Kepercayaan diri adalah salah satu kunci kesuksesan belajar gerak. Beberapa strategi yang sering dilakukan guru adalah memberikan keteladanan, pembiasaan, dan pemberian reward, misalnya memberikan pujian. Strategi ini biasanya efektif dalam pembelajaran gerak, terutama bagi anak-anak dengan kemampuan yang sangat rendah. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, cara merangsang kepercayaan diri yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan belajar gerak anak adalah, jawabannya adalah A, yaitu pemberian pujian. Kita lanjut ke soal nomor 22. Berjabat tangan setelah selesai pertandingan menunjukkan sikap A. Toleransi, B. Kerjasama, C. Sportif, D. Persahabatan, E. Memaafkan. Secara arti kata, sportivitas adalah sikap adil atau jujur terhadap lawan, sikap bersedia mengakui keunggulan atau kekuatan dan kebenaran lawan, atau kekalahan berupa kelemahan dan kesalahan dari secara sendiri. Sikap keolahragawanan atau sportivitas adalah nilai etis yang dijunjung sebagai prinsip bidang olahraga bagi setiap atlet, olahragawan, pengadil, dan anggota yang terlibat dalam bidang olahraga untuk mengacu pada perilaku penghormatan, pengakuan, dan toleransi hak sesama insan olahraga yang menciptakan persaingan positif tanpa niat merugikan pihak lain atau tanpa berlaku curang baik dalam pertandingan ataupun di luar pertandingan. Contoh sikap ini adalah berjabat tangan setelah selesai pertandingan. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, berjabat tangan setelah selesai pertandingan menunjukkan sikap, jawabannya adalah C, yaitu sifat sportif. Lanjut ke soal nomor 23. Aktivitas olahraga di bawah ini yang sesuai dengan untuk siswa perempuan: A. Kasti, B. Sepak bola, C. Bola voli, D. Tinju, E. Semua jawaban benar. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan
yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks menjadi peran dan perilaku sosial. Istilah gender seringkali tumpang tindih dengan seks atau jenis kelamin. Padahal dua kata ini menunjuk pada suatu bentuk yang berbeda. Seks merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Contohnya jelas terlihat seperti laki-laki memiliki penis, skrotum, dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, dan memproduksi sel telur. Alat-alat biologis tersebut tidak dapat dipertukarkan sehingga sering dikatakan sebagai kodrat dan ketentuan dari Tuhan atau natur alami. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Sedangkan konsep gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, laki-laki itu kuat, rasional, perkasa, sedangkan perempuan itu lembut, lebih berperasaan dan keibuan. Ciri-ciri tersebut sebenarnya bisa dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang lembut, lebih berperasaan. Demikian juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ini dapat terjadi dari waktu ke waktu dan bisa berbeda dari masing-masing tempat. Zaman dahulu di suatu tempat perempuan bisa menjadi kepala suku, tapi sekarang di tempat yang sama laki-laki yang menjadi kepala suku. Sementara di tempat lain justru sebaliknya, artinya segala hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu secara berbeda, dari suatu kelas ke kelas yang lain, dari suatu komunitas ke komunitas yang lain, dan dikenal dengan gender. Di sisi lain, olahraga adalah konstruksi sosial. Olahraga tidak berada dalam ranah seks atau biologis, di mana olahraga bisa dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, olahraga apapun sesungguhnya bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, maka jawaban dari pertanyaan dari nomor 23 ini adalah aktivitas olahraga di bawah ini yang sesuai dengan siswa perempuan adalah jawabannya E, itu semua benar. Kita lanjut ke soal nomor 24. Perbedaan pendapat dalam mengatur strategi akan menumbuhkan kemampuan siswa di bawah ini kecuali pemecahan masalah A, B menghargai pendapat orang lain, C berdebat, D toleransi, dan E komunikasi. Penyusunan strategi tim hanya bisa dilakukan secara berkelompok. Oleh sebab itu, secara otomatis guru sudah menggunakan pendekatan diskusi kelompok. Pengertian diskusi kelompok adalah cara yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran di mana peserta didik belajar bekerjasama memberikan argumentasi dan ide-ide dalam kelompok kecil atau kelompok besar secara kolaboratif dengan struktur kelompok yang heterogen dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan teman sejawatnya atau peserta didik lain sebagai rekan dalam memecahkan masalah atau mendiskusikan materi-materi yang telah ditentukan kepada kelompok-kelompok tersebut, dan mereka dapat saling membantu dan tukar-menukar pendapat dan ide. Pada akhirnya dapat merangsang peserta didik lebih bergairah dalam belajar, dan dalam sistem ini guru sebagai fasilitator dan pengarah efektivitas pembelajaran. Disinilah pembelajaran afektif seperti pemecahan masalah, menghargai pendapat orang lain, dan toleransi akan terjadi. Berdasarkan pembahasan tadi, perbedaan pendapat dalam mengatur strategi akan menumbuhkan kemampuan siswa di bawah ini kecuali jawabannya adalah berdebat. Kita lanjut ke soal nomor 25. Anak yang tidak memiliki kelambanan fungsi intelektualnya disebut dengan A. Tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, E. autis. Berikut ini adalah jenis-jenis hambatan anak yang berkebutuhan khusus. Tunagrahita. Yang pertama adalah tunagrahita. Pengertian tunagrahita menurut American Association of Mental
efisiensi atau AMD sebagai berikut, yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata atau sub-average, yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes yang dilakukan, yang muncul sebelum usia 16 tahun, yang menunjukkan hambatan dalam berperilaku adaptif, sedangkan pengertian tunagrahita menurut Japan League for Mentality Retarded tahun 1992 dalam B3PTKSM sebagai berikut. Fungsi intelektualnya lamban, yaitu IQ 70 ke bawah berdasarkan tes intelijensi yang baku. Kekurangan dalam perilaku adaptif terjadi pada masa perkembangan, yaitu antara masa konsepsi hingga usia 18 tahun. Yang kedua adalah tunanetra, istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya atau kecacatannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total, total blind, dan yang masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Alat bantu yang untuk mobilitas bagi tunanetra dengan menggunakan tongkat khusus, yaitu berwarna putih dan ada garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya seperti peraba, penciuman, pendengaran, dan sebagainya, sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah tunarungu, adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengarannya, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupannya secara kompleks. Pada umumnya, klasifikasi anak tunarungu dibagi atas dua golongan, untuk kelompok besar, yaitu tuli dan kurang dengar. Orang tuli adalah seseorang yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar sehingga membuat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik itu memakai atau tidak memakai alat dengar. Kurang dengar adalah seseorang mengalami kehilangan sebagian kemampuan mendengarnya, akan tetapi ia masih mempunyai sisa pendengaran dengan memakai suatu alat bantu dengar yang memungkinkan keberhasilan serta membantu proses informasi bahasa melalui pendengaran. Tuna daksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, daksa berarti tubuh. Dalam bahasa literatur, cacat tubuh atau kerusakan tubuh tidak terlepas dari pembahasan tentang kesehatan, sehingga sering dijumpai judul Physical and Health Impairment, yang berupa kerusakan dan gangguan fisik dan kesehatan. Hal ini disebabkan karena seringkali terdapat gangguan kesehatan, sebagai contoh otak, pusat kontrol seluruh tubuh manusia. Apabila ada sesuatu yang salah pada otak, luka atau infeksi dapat mengakibatkan sesuatu pada fisik atau tubuh, pada emosi atau terhadap fungsi-fungsi mental. Luka yang terjadi pada bagian otak, baik sebelum, pada saat, dan maupun sesudah kelahiran, menyebabkan retardasi dari mental atau tunagrahita. Yang kelima adalah tunalaras. Pada mengalami kelainan ini dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak mengalami gangguan emosi. Berdasarkan pembahasan tadi, anak yang tidak memiliki kelamanan fungsi intelektualnya disebut dengan tunagrahita. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 26. Permainan bola dengan lonceng atau goal ball dapat dimainkan oleh siswa yang menyandang A. tunarungu, B. tunadaksa, C. tunalaras, D. berkebutuhan khusus, E. tunanetra. Goal ball merupakan permainan yang didesain untuk para tunanetra atau yang punya kekurangan dalam penglihatan.
Pertandingan ini dimainkan oleh dua tim di mana masing-masing tim beranggotan 3 pemain menjaga gawang yang berukuran panjangnya 9 meter dan tingginya 130 cm. Lapangannya dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari landing area, neutral area, dan tim area untuk melempar bola. Masing-masing lawan akan berlomba memasukkan bola ke gawang, dan atlet yang sama sekali tidak dapat melihat dan atlet yang punya gangguan penglihatan bisa bermain dalam satu pertandingan. Setiap atlet harus bermain dengan penutup mata. Cara mainnya adalah bola dilempar ke gawang lawan dan lawan berusaha mencegah masuknya bola dengan badan mereka, namun tidak diperkenankan maju sampai 3 meter. Pemain hanya berada di area depan gawangnya sendiri sepanjang pertandingan. Bola diisi dengan lonceng agar pemain bisa mengikuti arah datangnya bola. Untuk itu, sepanjang pertandingan penonton tidak boleh berisik agar konsentrasi pemain untuk mendengar datangnya bola tidak terganggu. Nah, permainan bola dengan lonceng atau gulbel dapat dimainkan oleh siswa yang menyandang. Jawabannya adalah A, yaitu tunarungu. Kita lanjut ke soal nomor 26. Soal nomor 27. Teknik dasar sepak bola yang sangat mendukung dalam mengatur irama permainan adalah A. Kicking, B. Dribbling, C. Passing, D. Overlapping, E. Intercepting. Teknik dasar dalam permainan sepak bola yang harus dikuasai oleh pemain sepak bola diantaranya yang pertama adalah mengiring bola atau dribbling. Teknik mendekati jarak sasaran melewati lawan dan menghantam permainan. Yang selanjutnya adalah menendang bola atau kicking, yaitu teknik menendang dan menembak ke arah gawang lawan. Yang ketiga adalah mengumpan bola atau passing, yaitu teknik mengoper bola ke tengah satu tim. Yang keempat adalah menghentikan bola atau stopping, yaitu teknik menghalau bola yang terlalu kuat di tengah. Yang kelima adalah menyundul bola atau heading, itu teknik menerima umpan bola yang melayang dari atas. Yang keenam adalah merebut bola atau intercepting, itu teknik mengambil dan merampas bola dari lawan. Teknik ketujuh adalah menyapu bola atau sliding tackle, teknik merampas bola dengan sliding pemain lawannya. Teknik kedelapan adalah lemparan ke dalam atau throw in, yaitu teknik melempar bola ke dalam ketika bola keluar lapangan. Yang terakhir adalah menangkap bola atau goalkeeping, teknik mempertahankan gawang agar tidak kemasukan. Jadi berdasarkan pembahasan tadi, teknik dasar sepak bola yang sangat mendukung dalam mengatur irama permainan adalah jawabannya adalah dribbling. Kita lanjut ke soal nomor 28. Mengiring bola basket melewati beberapa pemain untuk memasuki daerah lawan dapat diberikan setelah siswa menguasai A. Teknik dasar, B. Strategi, C. Taktik, D. Peraturan permainan, E. Keterampilan gerak dasar. Teknik dasar dribbling pada basket tujuannya sama dengan teknik dribbling pada sepak bola, yaitu membawa bola, menghindari lawan, dan menyerang lawan. Perbedaannya adalah dribbling pada basket dilakukan dengan memantulkan bola dengan satu telapak tangan terbuka, bukan menggunakan kaki seperti halnya pada permainan sepak bola. Aturannya adalah jangan pernah menggunakan dua tangan untuk menggiring bola basket dan jangan menggunakan tangan yang mengepal. Ada dua jenis teknik dribbling dalam basket, yaitu dribble tinggi, yaitu dilakukan untuk menggiring bola secara cepat memasuki pertahanan lawan dengan jalan cepat atau lari. Teknik ini digunakan ketika pemain lawan cukup jauh dari pemegang bola. Yang kedua adalah dribble rendah. Teknik ini dilakukan untuk mempertahankan bola dari rebutan lawan main. Teknik ini digunakan ketika sedang berhadapan langsung dengan lawan dan ingin membuat sebuah terobosan yang memanfaatkan celah yang dibuat oleh lawan ketika lengah. Pembelajaran dribble tinggi hanya akan efektif jika diberikan setelah siswa menguasai gerak dasar bola basket, terutama gerak dasar menggiring. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, menggiring bola basket melewati beberapa pemain untuk memasuki daerah lawan dapat diberikan setelah siswa menguasai
Jawabannya adalah teknik dasar, yaitu A. Lanjut ke soal nomor 29. Prinsip melakukan smash yang baik adalah A. Di antara pemain lawan, B. Sedekat mungkin dengan net, C. Kepada pemain lawan yang tidak berkonsentrasi, D. Pada area yang paling kosong pemain lawan, E. Pada area yang terjauh dari net. Smash adalah upaya memukul bola dari net yang ditujukan pada titik sasaran dan ruang kosong. Secara taktik, titik sasaran ini dapat diarahkan pada pemain paling lemah untuk dapat mengembalikan bola, sedangkan ruang kosong adalah taktik agar bola sulit dan tidak terjangkau oleh lawan dan dapat mematikan permainan. Nah, prinsip dalam melakukan smash yang baik berdasarkan pembahasan tadi adalah dilakukan pada area yang paling kosong dari pemain lawan. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 30. Servis dalam bulu tangkis dilakukan dengan mata mengarah ke A. Raket, B. Tangan yang memegang shuttlecock, C. Shuttlecock, D. Depan, E. Lawan. Pukulan servis adalah pukulan yang memiliki maksud di dalam melempar bola ke area lapangan lawan dengan diagonal, yang mana tujuannya adalah untuk memulai permainan. Untuk pukulan servis bisa dilakukan dengan forehand atau dengan cara backhand. Bisa juga dengan pukulan servis panjang, mendatar maupun dengan servis cambuk. Tatapan mata pada servis harus melihat ke depan. Berdasarkan pembahasan tadi, maka servis dalam bulu tangkis dilakukan dengan mata mengarah ke raket, jawabannya adalah diharapkan mengarah ke depan. Baik, tadi kita sudah bahas terkait latihan soal dan disertai dengan pembahasan SKB CPNS Guru PCOK. Baik, untuk para pejuang CPNS dan sahabat SMAT, semangat berjuang. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa ketemu di kesempatan yang lain.